Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazida wa ba'du. Ahibati fillah, hari ini kita akan belajar ilmu faraid dari kitab Ar-Raid fi Ilmil Faraid karangan Dr. Muhammad Al-Aid Al-Atrawi. Kita masuk ke ad-dars al-awwal, pelajaran pertama. Pelajaran pertama, di awal-awal kitab penulis membawa beberapa riwayat asarun waradat fil hassi ala ta'allamil faraid. Riwayat-riwayat yang datang sebagai anjuran untuk mempelajari faraid. Dan beliau membawakan 3 riwayat. Yang pertama, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ilmu salas. Ilmu yang paling penting ada 3. Wa ma siwa zalika fadlun. Adapun selain yang 3 ini, maka sifatnya hanya keutamaan saja mempelajarinya. Yang pertama, ayatun muhkamatun, ayat Al-Quran. Kedua, wasunnatun qa'imah, hadis yang sahih dari Nabi SAW. Dan yang ketiga adalah faridatun adilah, dan ilmu yang ketiga adalah ilmu faraid yang adil, namun sanadnya lemah. Riwayat yang kedua yang beliau bawakan adalah riwayat Imam Ahmad dan At-Tirmidzi dan Al-Hakim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'allamul faraid, belajarlah kalian faraid, wa'allimuhan nas, dan ajarkanlah kepada manusia, fa inni mru'un maqbud, karena sesungguhnya aku adalah orang yang akan dicabut nyawanya, Anda akan meninggal. Wa innal ilma yuqbad, dan sesungguhnya ilmu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tadhharul fitan, dan akan muncul banyak fitnah. Hatta yakhtalifal isnani fil faridah, sampai-sampai ada 2 orang berselisih dalam masalah faraid. Fala yajidani man yafsilu bainahuma, namun mereka tidak mendapati ada orang yang menyelesaikan masalah mereka berdua. Lewat ini juga dhaif. Riwayat yang ketiga, wa ruwiya kadzalik. Kalau ada ucapan seperti ini, berarti menandakan hadis tersebut ada cacatnya, dan hadis ini lemah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man 'allama fariidatan, siapa yang mengajarkan faraid, kaman a'taqa asyriqab, maka seakan-akan dia membebaskan 10 budak. Wa man qata'a mirasan, barang siapa yang menghalangi orang dari warisan, qata'allahu mirasahu minal jannah, maka Allah akan halangi baginya warisan dari surga. Yang ketiga ini juga dhaif. Inilah riwayat yang dibawakan oleh penulis. Kemudian saya tambahkan di sini adalah ahamiyatu ilmil faraid, urgensi dari ilmu faraid. Apa sih pentingnya ilmu faraid? Di sini jelaskan, ilmu faraid min ajalil ulumi khataran. Ilmu faraid adalah ilmu yang paling berbahaya apabila ditinggalkan. Bahaya, menyebabkan perselisihan, bahkan sampai tingkat yang lebih parah terhadap pembunuhan. Fauha qadran, ilmu faraid adalah ilmu yang paling tinggi. Wa'zamuha ajran, dan juga paling besar pahalanya. Besar pahala. Karena
Di dalamnya terdapat al-islah bainan nas, memperbaiki hubungan antara manusia, antara kerabat. Wa ammuha naf'an, dan faedahnya ini mencakup seluruh masyarakat muslim. Wali ahamiyatihi wa hajatin nasi ilaihi, karena pentingnya dan semua manusia butuh terhadap ilmu ini. Tawallallahu azza wa jalla bayan al-faraidi binafsihi, Allah langsung mengambil alih penjelasan untuk pembagian faraid. Allah sendiri yang menjelaskannya. Fabayyana ma likulli warisin minal miras, Allah jelaskan setiap ahli waris berapa jatahnya dari warisan. Wa fassalaha ghaliban fi ayatin ma'lumat, dan Allah rincikan di ayat-ayat yang jelas. Ini di surat An-Nisa. Fal amwalu wa kismatuha ma'in nas wa raghabatihim, harta dan pembagiannya, bagaimana cara pembagiannya. Artinya harta merupakan pusat ketamakan manusia, pusat syahwat mereka. Wal mirasu ghaliban baina rijali wan nisa, dan warisan kebanyakan kita temui di antara ahli waris itu ada laki-laki dan ada perempuan. Wa kibarin wa sigar, ada yang dewasa dan ada anak kecil. Wa aqwiya wa du'afa, ada yang kuat badannya dan ada yang lemah badannya. Wa li'alla yakuna fiha majalun lid-dhulmi wal ara'i wal ahwa, dan supaya dalam masalah yang satu ini tidak ada peran untuk berbuat zalim, tidak ada kesempatan untuk berbuat zalim, dan akal tidak dibutuhkan, apalagi juga hawa nafsu tidak bisa bermain di dalam. Lihada tawallallahu azza wa jalla kismataha binafsi, untuk menutup tiga celah ini, celah kezaliman, celah seorang mengeluarkan pendapat, celah hawa nafsu, Allah langsung membagi. Wa fassalaha fi kitabi, Allah jelaskan dalam kitabnya. Wa sawwaha bainal warasa ala muqtadal adli wal rahmah wal maslah, dan Allah sama ratakan, artinya bukan bagiannya ya, Allah berikan kepada ahli waris sesuai dengan keadilan, sesuai dengan rahmat, dan sesuai dengan maslahat yang Allah yang lebih tahu. Kita masuk ke mukadimah selanjutnya, ini ada di kitab. Ketika mempelajari suatu bidang ilmu, kita harus mengetahui 4 hal ini. Apa pengertian dari ilmu yang sedang kita pelajari, apa yang dibahas, apa faedahnya, dan apa hukum mempelajari. Kita masuk yang pertama, ta'rifuhu. Bukan ta'rifuhu, ini salah ya. Ta'rifuhu, pengertiannya adalah fiqhul mawaris, memahami pembagian warisan, wa ma yudammu ilaihi min hisabiha, dan memahami hitungan-hitungannya, artinya bagaimana cara menghitungnya. Ada memahami warisan dan memahami cara menghitungnya. Paham apa itu yang dimaksud dengan warisan dan paham bagaimana cara menghitung. Yang kedua, maudhu'uhu. Apa yang dibahas? Yang dibahas ada tarikat. Tarikat di sini dijelaskan ada turasul mayyit. Turasul mayyit dijelaskan lagi aima yatrukuhu li warasati, apa-apa yang dia tinggalkan untuk ahli warisnya. Apa yang ditinggalkan? Min malin mawrus, dari harta yang bisa diwariskan atau diwarisi. Yang ketiga, apa faedah dari belajar ilmu faraid? Faedahnya adalah isalul huquqi, menyampaikan hak, bukan kebenaran hak, menyampaikan hak-hak ila dawiha, kepada pemiliknya. Siapa pemiliknya? Minal warasah, dari ahli waris yang ada. Itu faedahnya, memberikan ahli waris haknya. Apa hukum mempelajarinya? Hukum mempelajarinya adalah fardu kifayah. Dan apa itu fardu kifayah? Idza qama bihi al-ba'du, kalau sebagian sudah belajar, daerah antum sudah ada yang belajar, saqata anil akharin,
gugur dosa dari yang lain. Jadi antum yang datang dari jauh itu ada perwakilan lagi yang di kampung antum untuk memahami ya, bagaimana cara membagi faraid ini. Selesai sampai di sini. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.